Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa ilmu tasawuf, kiblat kita itu ada 4, yaitu Ka'bah, yaitu syariat, qalbu, thariqat, mursyid, hakikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifat. Pertanyaan: bagaimana kita memahami tentang Baitullah yang tepat? Jawab: jelas dan nyata bahwa belajar agama selalu berlanjut dari menata lahiriah dan menata batiniah. Keduanya saling berhubungan. Sebagai rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Hati harus senantiasa dijaga kesuciannya agar Allah selalu ridho memberi petunjuk. Nur dan cahaya serta zatnya senantiasa dapat kita saksikan. Jihad akbar adalah menaklukkan nafsu sehingga hati menjadi senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah adalah cita-cita tertinggi seseorang mukmin, dan disebutkan bahwa kiblat ada 4. Tentang kiblat atau arah pandangan dalam beribadah memiliki 4 tingkatan yang berbeda. Kiblat syariat adalah Ka'bah, ke sana seluruh muslim menghadapkan wajah ketika beribadah. Kiblat thariqat adalah qalbu, di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah. Seorang yang telah menekuni thariqat menemukan metode untuk menyebut nama Allah, maka qalbu menjadi kiblatnya. Dari sana terpancar cahaya Allah yang terus-menerus dirasakannya. Dalam qalbu yang berada dalam dirinya tersebut, dia menemukan Sang Maha Sempurna. Benar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, telah mengetahui letak qalbunya. Kemudian dari sana dia menyebut nama Allah, maka dia telah mengenal Tuhannya secara perlahan-lahan. Kiblat hakikat adalah mursyid, di samping menghadapkan wajah kepada Ka'bah sebagai syarat utama di dalam syariat dan merasakan getaran ilahi di dalam kalbu, maka seorang yang ingin memasuki alam hakikat wajib memiliki pembimbing rohani. Wajib memfokuskan pandangan kepada mursyid yang membimbing rohaninya menuju kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Junaidi al-Baghdadi berkata, ma'rifat kepada guru mursyid adalah muqaddimah ma'rifat kepada Allah. Mengenal guru mursyid adalah awal atau pembuka dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir tanpa adanya pembimbing, maka seseorang tidak akan sampai kepada alam hakikat, akan tersesat di tengah perjalanan. Abu Yazid mengingatkan akan bahaya orang yang menuntut ilmu hakikat tanpa memiliki guru, hanya dengan membaca atau mendengar. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa memiliki syekh, maka wajib setan syekhnya. Guru dan mursyid itu sebenarnya 2 unsur yang terpisah. Yang satu berhubungan dengan jasmani, dan yang satu lagi berhubungan dengan rohani. Guru akan membimbing jasmani para murid, mengajarkan tentang kebaikan, memberikan arahan tentang tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mursyid adalah pembimbing rohani murid. Mursyid adalah rohani guru yang telah diberi izin oleh guru sebelumnya, dan jalur keguruannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hakikat izin yang diterima oleh guru mursyid adalah berasal dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid ini sering disebut sebagai Khalifah Rasul yang melayani umat dengan membimbing mereka secara zahir dan batin. Karena guru dan mursyid itu berkumpul dalam satu pribadi, maka sering disebut dengan guru mursyid atau syekh mursyid. Guru mursyid sudah pasti harus mempunyai kualitas seorang wali Allah, dan seorang wali Allah belum tentu mempunyai kualitas sebagai mursyid. Banyak wali Allah yang ilmu diperolehnya bukan untuk disebarkan, tapi cukup untuk diamalkan sendiri. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sangat penting bagi seseorang yang menempuh perjalanan rohani mempunyai seorang guru mursyid yang membimbing agar tidak tersesat sebagaimana yang beliau kemukakan. Di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran adalah bahwa dia harus mempunyai seorang mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini adalah hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti petani yang merawat tanamannya. Setiap kali melihat batu atau tumbuhan yang membahayakan tanamannya, maka dia langsung mencabut dan membuangnya. Dia juga selalu menyirami tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik dan terawat, sehingga menjadi lebih baik dari tanaman lainnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa tanaman membutuhkan perawat, maka engkau akan mengetahui bahwa seorang salik harus mempunyai seorang mursyid. Sebab Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan lurus. Dan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau telah menetapkan para khalifah sebagai wakil beliau untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, seorang salik mutlak membutuhkan seorang mursyid. Mari kita lihat berbagai pengertian tentang kiblat. Pertama, kiblat ke arah tenggelamnya arah matahari masuk pada syariat. Kedua, kiblat itikad hati berbenturan dengan Baitullah masuk kepada thariqat. Ketiga, kiblat itikad hati berbenturan dengan Baitul Ma'mur masuk kepada hakikat. Yang keempat, kiblat itikad hati seakan-akan menghadap muka wajah kita kepada Allah Ta'ala masuk kepada ma'rifat kamalul yakin. Makna batin Baitullah, rumah Allah dan Ka'bah yang menjadi titik sentral di dalamnya bukan hanya dipahami sebagai kiblat seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Dia memang arah pemersatu, simbol arah peribadatan dan rumah Allah. Secara spiritual, ajaran menghadap kiblat tak lain bertujuan membimbing umat agar senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwa raga serta akal pikiran sekaligus menyadari pengawasan Allah. Karena itu, bila benar-benar menghadap kiblat, seorang muslim tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong tanpa pengawasan Allah. Maka seorang muslim yang benar-benar menghadap kiblat tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong untuk melakukan keburukan, kejahatan. Sebab sesungguhnya Allah
Allah senantiasa hadir dan mengetahui semua ruang, tempat dan waktu.